Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara dari meminta-minta. Kamu dapat mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Al-Baqarah ayat 273. Keterangan secara umum pahala menyedekahkan harta kepada orang-orang semacam lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada orang-orang biasa. Akan tapi dalam keadaan tertentu, mungkin seseorang dapat memperoleh pahala yang lebih besar karena menginfakkan hartanya kepada orang biasa. Sebagai contoh, ketika keadaan seorang biasa sangat memerlukan pertolongan dan ia belum memperoleh bantuan dari sumber yang lain, karena orang-orang tidak mempedulikan keadaannya, dalam keadaan seperti ini akan lebih bermanfaat jika menolong orang-orang seperti itu. Dalam keadaan tertentu, membantu orang-orang yang kurang bertakwa, bahkan kepada orang non-Islam, bantuan tersebut menjadi lebih utama. Perlu diperhatikan bahwa ayat ini sangat sesuai dengan keadaan ulama di negeri kita yang telah mencurahkan seluruh hidup mereka untuk mengembangkan ilmu agama. Orang yang paling layak menerima sedekah adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yakni orang-orang yang mencurahkan hidupnya untuk kepentingan ilmu agama. Orang-orang yang berpikiran sempit merasa keberatan jika sedekah diberikan kepada mereka dengan mengatakan, tidak dapatkah orang-orang itu berusaha mencari penghasilan sendiri? Jawaban terhadap pertanyaan itu terdapat dalam Al-Quran. Berinfaklah pada orang-orang yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Maksudnya, seseorang tentu tidak dapat menyibukkan dirinya dalam dua pekerjaan sekaligus. Salah satu di antaranya atau keduanya tentu memerlukan perhatian sepenuhnya. Orang-orang yang berminat terhadap ilmu tentu mengerti bahwa untuk berilmu diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Jelas bahwa tidak mungkin bagi penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dalam mencari nafkah, karena keduanya tidak dapat disatukan. Beribu-ribu kejadian dapat diketengahkan untuk memperkuat kenyataan ini. Disebutkan dalam kitab Bayanul Quran. Ibnu Abbas berkata, orang-orang miskin yang disebut dalam ayat ini adalah ashabus sufah. Mereka adalah sekelompok sahabat yang menuntut ilmu agama kepada Nabi, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Muhammad bin Ka'ab Qurajir berkata bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah sekelompok sahabat di Sufah yang tidak memiliki tempat tinggal. Allah Ta'ala menasihati kaum mukminin agar memberikan sedekah kepada mereka. Qatadah berkata, mereka adalah orang-orang yang mencurahkan hidup mereka untuk berjihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat melakukan perdagangan untuk memperoleh nafkah. Sebutkan dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta pertolongan karena mereka kaya dengan keyakinan dan dapat menundukkan hawa nafsu mereka. Hendaknya kita mencari orang-orang seperti itu agar dapat bersedekah kepada mereka. Sebaiknya kita berusaha memperhatikan kesulitan mereka dan menafkahkan harta kita untuk membantu mereka. Membantu orang-orang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada sedekah kepada peminta-minta. Memang sulit untuk menemukan orang-orang seperti itu, karena mereka tidak membiarkan orang lain mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya, sehingga orang-orang menganggap mereka orang yang mampu.
Penerima sedekah sebaiknya orang yang mempunyai banyak anak, banyak keluarga, terkena penyakit atau tertimpa musibah sehingga ia tidak dapat bekerja. Mereka termasuk dalam golongan usiru fi sabilillah, karena mereka juga termasuk orang-orang yang terkepung, baik terkepung dalam kefakiran atau kesempitan rezeki, karena kemiskinan mereka, kesempitan hidup mereka, karena kesibukan mereka dalam memperbaiki hati, atau karena hal-hal lain yang tidak dapat mereka hindari. Mereka tidak sanggup mencari penghasilan untuk mencukupi keperluan mereka. Karena itulah Umar anhu pernah memberikan 10 kambing, bahkan lebih banyak, kepada beberapa keluarga. Dan ketika datang kepada Rasulullah harta fa'i, beliau memberi orang yang sudah berkeluarga sebanyak 2 bagian, dan orang yang masih membujang diberi 1 bagian. Fa'i adalah harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan. Kepada keluarga kita, karena bersedekah kepada mereka terdapat pahala bersedekah dan pahala silaturahmi, masih telah dibicarakan dalam hadis ke-6 bab 3. Setelah menyebut 6 sifat orang-orang yang layak menerima sedekah, Imam Ghazali menulis, inilah sifat-sifat orang-orang yang layak menerima sedekah. Tingkatan sifat-sifat tersebut barangkali berbeda-beda. Dengan demikian sedekah akan memperoleh tingkatan pahala yang berbeda sesuai dengan tinggi rendahnya tingkatan sifat yang dimiliki oleh penerima sedekah. Misalnya, perbedaan antara orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi dengan yang rendah boleh jadi bagaikan jarak antara langit dan bumi. Sanak keluarga yang lebih dekat lebih utama daripada keluarga yang jauh. Dan pula halnya dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan demikian sangat penting untuk mencari orang yang memiliki salah sifat yang mulia tersebut. Ya, kita dapat menemukan orang yang memiliki sifat tersebut dalam dirinya, berarti kita telah memperoleh kekayaan yang luar biasa. Inilah kesempatan yang berharga bagi pemberi sedekah. Dengan demikian ia hendaknya berusaha untuk selalu membantu mereka. Oleh sebab itu sangatlah penting jika kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Jika setelah berusaha kemudian dapat menemukan orang seperti mereka, berarti kita telah mendapatkan cahaya di atas cahaya dan keberkahan yang berlipat ganda, yakni 1 pahala karena usaha dalam mencari mereka, dan yang kedua pahala karena bersedekah dengan orang yang layak menerimanya. Barangkali setelah bersedekah pada orang yang menurut penilaian tampaknya memiliki sebagian atau memiliki sifat tersebut, tetapi ternyata punya kita salah bahwa ia tidak memiliki sifat tersebut, kita tetap akan memperoleh pahala karena telah berusaha mencari orang seperti itu. Sebab itu hati kita akan dibersihkan dari keburukan sifat kikir, dan perasaan cinta kepada Allah akan semakin menghujam dalam hati kita, dan kita akan memberi taufik untuk selalu mentaatinya. Ketika sifat tersebut sangat tinggi nilainya karena dapat memperkuat hati seorang, juga dapat meningkatkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Kita akan memperoleh keutamaan lainnya, dan kita akan memperoleh pahala tambahan karena menyedekahkan harta kita pada orang yang layak menerimanya. Dengan berikan sedekah pada orang-orang soleh, kita akan memperoleh keutamaan yang lebih banyak. Jika orang-orang itu menerima kebaikan dari seorang, mereka akan berdoa kepada Allah, memohonkan keberkahan untuknya. Maka orang yang telah bersedekah kepadanya akan diikutsertakan di kalangan orang-orang yang diterima doanya. Harapan kebaikan yang tumbuh dari hati orang-orang yang soleh memiliki pengaruh yang besar, dan doa syukur mereka akan menyebabkan keberkahan kehidupan dunianya dan kesejahteraannya di akhirat, karena Allah menjadikan doa dan ketawajuhan orang-orang yang soleh sangat berpengaruh. Disalikan di kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, firman Allah dan Rasulullah dan tentang keutamaan sedekah pada orang-orang yang layak menerima, bukan kepada peminta-minta, tapi juga bersedekah pada orang-orang yang soleh. Benar-benar niat Ramadan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.